mati itu 50-50. Mau sejahtera apa hancur lebur. Jadi kalau dijadikan satu kata itu serem. Ya mudah-mudahan saya mati dalam keadaan husnul khotimah. Jadi usia saya sekarang berpikirnya ke sana sebetulnya. Bagaimana caranya bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah, itu yang aku ingat paling. Ya 2 ton sekitar 30 jutaan lah kita sedekahin buat setiap tahunnya bagi-bagi itu. Iya. Saya punya niat untuk mendirikan sebuah rumah sakit khusus perawatan luka untuk di wilayah Kota Medan, Sumatera Utara umumnya. Dan mungkin bisa wilayah Sumatera pada umumnya, gitu Prof. Impian saya terbesar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Alhamdulillah jumpa lagi di channel Abuya Corner. Bagi sahabat-sahabat yang berprofesi sebagai perawat, terutama perawat luka di Indonesia, saya yakin pasti tidak asing dengan nama-nama yang akan saya sebutkan berikut ini. Ada Ibu Widasari dari WOCare Center Bogor, ada Nurse Ikram Bauk dari Majene Sulawesi Barat, ada Nurse Asrizal dari Medan, Sumatera Utara, ada Nurse Edi Mulyadi, Rektor Universitas Cutnya di Langsa, Aceh, ada Nurse Fatkullah dari Grobogan, Jawa Tengah, dan ada Nurse Hashim Wibisono, dosen Universitas Brawijaya Malang, pemilik dari Peniscare Malang. Mereka adalah contoh perawat Indonesia yang sukses berkarir di bidang perawatan dan lebih khususnya lagi di bidang perawatan luka. Soal knowledge, soal wawasan, soal skill sudah tidak dilakukan lagi. Bagi Anda yang rajin mengikuti perkembangan luka di Indonesia, mereka sering share di seminar-seminar, di pelatihan-pelatihan, di jurnal-jurnal, baik di dalam maupun di luar negeri. So, kali ini saya tidak akan mengupas itu, ya, tetapi saya ingin mengupas sedikit saja tentang sesuatu di balik sukses mereka. Apa itu? Saya akan berikan 7 pertanyaan dan akan dijawab oleh mereka semuanya. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Jadi kita ikutin. Satu, apa yang membuat Anda tertarik menekuni dunia perawatan luka? Saya suka karena nursingnya kelihatan sangat real menurut saya, dan tantangannya luar biasa. Tantangannya bagus. Kalau pasien-pasien yang terdiagnosa amputasi bisa ditangani dengan baik oleh kita, itu ada kepuasan tersendiri. Dan paling enaknya kita membantu banyak orang yang tadinya mau diamputasi tapi bisa berhasil berjalan. Itu yang membuat kita cukup senang lah, maksudnya seperti itu. Banyak sekali kasus-kasus pasien dengan gagal ginjal kronis, diabetik nefropati yang mengalami luka kaki diabetes. Terinspirasi dengan beberapa pasien yang tidak tertangani dengan baik, tidak tertolong sistem perbaikan lukanya, akhirnya berakhir dengan amputasi. Senang saja karena bisa langsung berkontribusi dengan pasien, kemudian bisa mendapatkan pengalaman baru, dan alhamdulillah mendapatkan kenikmatan sesuatu yang indah lah selama merawat luka. Yang pertama latar belakangnya karena bapak saya dulu kanker otak dan kanker paru, jadi ada pressure injury. Saat itu saya masih kenal dengan dekubitus, sehingga saya selama setahun itu kayaknya sia-sia aja, nggak merawat dengan baik, sehingga ada kesempatan saya belajar ketemu dengan panjenengan-panjenengan semuanya, sehingga lebih semangat untuk menekuninya. Ya, yang pertama adalah memang ada minat, ya, artinya memang suka bidang itu yang paling utama. Sama yang kedua sebenarnya adalah ketidakpuasan dengan praktek keperawatan di rumah sakit, karena bentuknya itu masih belum praktek keperawatan yang sesuai dengan teori. Jadi waktu itu saya masih so idealis, ya, ternyata
setelah melihat di Woker itu mirip-mirip dengan teori. Nah, ini yang saya cari. Nah, gitu. Dua, selama berkarir di dalam bidang perawatan luka, kasus apa yang paling sulit menurut Anda? Kasus paling susah adalah pressure injury, decubitus. Soalnya pasien-pasiennya itu kan stay-nya di rumah. Jadi menurut saya handle edukasinya itu yang agak kadang-kadang lost control, karena kalau keluarga ada di rumah itu agak susah mempertahankan edukasi kita untuk dikerjakan, sehingga kadang-kadang sulit sembuhnya, terutama perubahan posisi. Kalau dirawat di rumah, kalau di klinik ya di praktek enak bisa. Itu menurut saya yang paling susah menurut saya. Yang selama ini saya tekuni di Medan, yang paling sulit itu disembuhkan dan memang sembuh tapi membutuhkan waktu yang lama adalah pasien luka kaki diabetes yang mengalami hemodialisis. Kenapa saya katakan demikian? Karena kasus-kasus itu pasiennya tidak diizinkan untuk minum banyak, minum terbatas, makan dibatasi, sirkulasi darah terganggu. Nah, ini yang paling sulit untuk saya tangani pada kasus-kasus pasien diabetik food ulcer, kausanya hemodialisa. Ini yang sulit, Prof. Lely. Yang paling sulit luka malignant wound, luka kanker. PAD, arterial ulcer. Yang kedua adalah yang dua ya, PAD sama wound frozen. Luka paling sulit adalah luka decubitus yang sudah lama dengan pasien yang KU-nya jelek, makannya susah, keluarga nggak begitu peduli. Wah, itu sudah sempurna. Tiga, siapa orang yang paling berpengaruh dalam sukses Anda sampai saat ini? Ibu Widasari Sri Gitarja. Perempuan itu, ibu itu sangat menginspirasi saya, memberi contoh role-nya. Kemudian berikutnya teman-teman winners, termasuk Pak Buya Lely. Jadi teman-teman di winners itu luar biasa sekali inspirasinya. Kemudian di klinik itu ada Pak Basit, Pak Dedi, my best friend. Tentunya yang pertama adalah guru-guru kita di dunia keperawatan. Inspirasi awal tentunya di dunia perawatan luka ada Ibu Widasari Sri Gitarja. Ibu Widasari yang telah membangun citra saya dari tidur lama di dunia keperawatan menjadi inspirasi yang saat ini yang sudah kita jalani. Terima kasih Pak Lely. Istri ya. Istri dan anak-anak. Oke, jelas yang pertama istri. Kenapa? Karena setiap saya melangkah di dalam mengikuti program internasional itu, istri yang selalu mensupport dan memberi uang, Prof. Satu, orang tua, dua istri, tiga anak-anak. Ibu terutama. Empat, berapa penghasilan Anda rata-rata dalam setiap bulannya? Di bawah atau di atas 20 juta? Alhamdulillah, kita di atas 20 jutaan, Pak. Alhamdulillah, sampai detik ini Allah beli rezeki rata-rata di atas 20 juta per bulan. Alhamdulillah. Nah, di atas 20 juta per bulan. Di bawah 20 juta. Di atas 20 juta. Rata-rata alhamdulillah di atas. Lima, berapa setiap bulannya Anda sisihkan penghasilan Anda untuk infak dan sedekah? Kalau kita tiap tahunnya kita mengeluarkan sedekahnya itu sekitar 2 ton beras kita kasih keluar tiap tahun. Ya 2 ton sekitar
30 jutaan lah kita sedekahin buat setiap tahunnya bagi-bagi tuh. Iya. Kalau untuk infak sedekah, saya selalu alokasikan setiap bulan 2,5% dari penghasilan. 2,5% dari penghasilan bulanan setelah kita hitung penghasilan kotor selama 1 bulan, kemudian bersihnya berapa setelah kita bayar gaji karyawan, kemudian listrik, air, dan lain-lainnya, berapa sisa di saya, 2,5% dari itu saya sisihkan untuk sedekah. Sedekahnya bervariasi, kadang-kadang saya belikan dalam bentuk beras, kadang-kadang saya belikan dalam bentuk sembako yang lain seperti minyak goreng, kemudian ada beberapa saya belikan gula, artinya sembako yang kami berikan dengan jumlah nominal bulanan itu tadi. Rata-rata setiap bulan itu nominal saya bisa sisihkan 2,5% dari penghasilan saya, antara 2 juta sampai 3 juta per bulan untuk saya sisihkan. Saya belikan, saya tidak berikan uang, tapi berikan dalam bentuk barang. Ada beras, ada gula pasir, ada minyak goreng, ada teh, ada kopi, itu yang kami berikan pada fakir miskin yang ada di wilayah saya terutama dulu, di wilayah lingkungan saya terutama, dan nantinya saya gilirkan. Kadang-kadang saya coba antar ke masjid, misalnya seperti beras untuk dibagikan ke badan amil zakat yang lainnya dari wilayah kita. Mungkin sekitar 2,5% dari pendapatan. Ya. Sesuai dengan syariat Islam yang saya pahami sekelumit itu, yang jelas 1 bulannya harus ada 2,5% ya. Tapi untuk infak apa namanya, zakat mal ataupun apa itu, saya belum tahu pembagiannya, lupa. Infak dan sedekah berarti itu di luar zakat ya. Itu minimal 2 juta. Nah, apa impian terbesar dalam kehidupan Anda? Saya pengen saudara-saudara saya bahagia, Pak. Orang-orang terdekat saya bahagia, tidak susah hidupnya. Terutama saudara saya sebetulnya. Saya pengen saudara saya itu seandainya banyak uang, aku pengen hajiin mereka semua tuh. Untuk saya pribadi, tentunya impiannya itu saya sudah punya niat yang besar. Satu adalah memang kebetulan orang tua saya sudah melaksanakan haji. Kalau diberikan yang Maha Kuasa umur kedua orang tua saya itu berkah, saya akan umrohkan mereka lagi. Kemudian kami beserta keluarga melaksanakan ibadah haji dan umroh juga. Berikut setelah saya di klinik, saya punya niat untuk mengumrohkan mereka. Inspirasi terbesar saya. Kemudian inspirasi yang lainnya adalah bila Allah memberikan rezeki yang lebih berlipat ganda, saya punya niat untuk mendirikan sebuah rumah sakit khusus perawatan luka untuk di wilayah Kota Medan, Sumatera Utara umumnya, dan mungkin bisa wilayah Sumatera pada umumnya. Itu problem. Impian saya terbesar. Insya Allah nantinya ketika ada rumah sakit khusus perawatan luka, saya bisa mendirikan sekolah khusus untuk perawatan luka seperti Institut Wound Healing misalnya, sekolah khusus untuk perawatan luka. Nah, itu impian saya terbesar, Prof. Leli. Bisa ke Baitullah bersama keluarga. Hidup bersama anak istri dengan bahagia, kemudian bisa membahagiakan orang tua. Kemudian kalau cita-cita semua orang kan kepengennya, kita yang muslim kan kepengen naik haji ya. Itu yang masih harus menunggu sekitar 20 tahun lagi. Membahagiakan kedua orang tua serta istri dan anak-anak. Pokoknya dua kelompok ini semua kebutuhan lahir batinnya marem gitu loh. Nah itu garis besarnya adalah membangun sisi materi sambil memperkuat spiritual.
7. Apa yang Anda ingat atau Anda pikirkan tentang kematian dan apa yang Anda persiapkan untuk ke sana? Saya malah setiap saat nih, jadi umur saya usia seperti ini saya berpikir tentang akhirat malah. Jadi saya pokoknya ya bagaimana ya mudah-mudahan saya mati dalam keadaan husnul khotimah. Jadi usia saya sekarang berpikirnya ke sana sebetulnya. Bagaimana caranya bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah, itu yang aku ingat paling. Ya mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini menjadi amalan buat kita, menurut saya Pak Leli. Mudah-mudahan apa yang kerjakan di praktek itu menjadi sebuah amalan untuk bisa hidup lebih baik, untuk yang menjadi amalan buat kita nanti di akhirat nanti. Itu yang menurut saya mudah-mudahan bisa. Ya itu tadi, dan sedekah yang kita kerjain mudah-mudahan menjadi pintu buat saya dan anak-anak klinik. Itu di klinik saya, kalau saya biasa bilang sama saya, kalau saya misalnya meninggal misalnya, mudah-mudahan klinik itu bisa berjalan sehingga terus bisa menghasilkan membantu masyarakat, dan itu bisa menjadi amalan buat kita. Pasti yang pertama adalah kematian itu pasti akan kita hadapi. Karena dalam ayat Quran pun sudah disebut kullu nafsin zaikatul maut. Yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Maka persiapan untuk itu, maka tentunya ibadah harus kita kuatkan. Terutama sholat kita agar tidak lepas dan tidak bolong-bolong. Harus tetap 5 waktu itu harus full, penuh, tanpa ada yang cacat. Kemudian ditambah dengan ibadah-ibadah sunat yang lainnya, ya, ibadah sunat lainnya seperti mungkin mengikuti pengajian-pengajian, membaca Al-Quran, bersedekah. Jadi karena juga sedekah salah satu untuk menolong kita, menjembatani kita untuk menghadapi kematian itu. Kemudian memperbanyak sedekah tadilah yang seperti disebut tadi di poin yang sebelumnya. Nah, yang pertama tadi sudah sebut tadi adalah ibadah tadi, sholat, karena yang pertama dihisab adalah sholat. Maka perbaikilah sholat. Jadi sholat saya harus perbaiki benar. Yang wajib 5 waktu, mudah-mudahan dapat mengikuti yang sunat-sunatnya juga. Kan bro? Banyak dosa, kurang amal. Ya, mulai rajin-rajin ke masjid aja Pak. Rajin masjid, ikut pengajian. Alhamdulillah ke masjid. Yang pertama berusaha untuk berubudiyah kepada Allah. Kemudian sambil banyak belajar, karena saya pikir ilmu saya khususnya tentang agama masih sangat kurang. Sehingga kalaupun saya salah dalam melakukan sebuah ibadah, pasti Allah akan memaafkan karena saya masih tetap harus belajar. Kalau kehidupan setelah mati, ya saya berharap saya bisa mendapatkan surganya Allah, dan saya berusaha berkumpul kembali dengan keluarga saya di surga dan teman-teman saya semuanya, terutama dari Winners. Ya banyak sujud aja Bu ya. Banyak sujud dengan banyak beribadah yang kecil-kecil. Karena saya teringat sebuah boleh cerita agak panjang nih ya Bu ya? Boleh. Saya teringat sebuah kisah yang pernah dilakukan oleh seorang pelacur, hanya sekedar memberikan air minum kepada seekor anjing. Padahal dia juga kehausan, tapi dia juga mengutamakan kepada anjingnya atau anjing yang dia temukan, dan dia juga diberikan jaminan surga oleh Allah. Apalagi kalau kita betul-betul mau beribadah, mau beramal tanpa harus sombong dan ria, sebenarnya itu adalah jalan yang terbaik untuk mempersiapkan itu ya. Kalau bicara kematian itu agak merinding ya. Tetapi yang harus kita persiapkan ya berusaha untuk hidup penuh dengan kebaikan. Kemudian mulai harus secara vertikal hubungan kita lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, yaitu Allah SWT. Yang jelas mulai usia 40 tahun ini harus
sering-sering ada aktivitas agama lah, Prof. Kalau untuk spesifiknya belum sih, belum dalam bentuk materi itu belum. Cuman kalau untuk ya ibadah-ibadah insya Allah dengan sering ngaji rutin harapannya habis maghrib. Tapi kalau bentuk materi belum. memang saya menyadari gini, Prof. Katanya gini, kita itu kalau mau sodako, infak, jangan nunggu kaya, kan gitu ya. Tapi dengan kita itu infak, sodako, katanya akan bisa membuat kaya. Kalau itu tujuan hidup untuk berkaya loh ya. Tapi kalau untuk ibadah ya gitu. Mati itu 50-50. Mau sejahtera apa hancur lebur. Jadi kalau dijadikan satu kata itu serem. Ya, jadi saya harus meminimalisir defisit pahala. Dengan cara menambah ibadah, mengurangi dosa, terutama dosa kepada orang lain. Karena kalau dosanya diri sendiri kan, ya insya Allah curhat malam-malam itu adalah pengampunan. Yang pertama jelas amal-amal yang wajib itu tidak boleh lewat. Yang kedua adalah berbuat kebaikan sebanyak mungkin ke orang lain. Kalau yang rutin pasti itu memang kita ada program sedekah rutin itu setiap 2 mingguan kita keluarkan Pak Leli. Nah itu ya objeknya itu situasional tapi rata-rata memang panti asuhan. Terus juga donasi rutin ke paguyuban anak yatim dan ibunya yang dikelola oleh orang tua. Itu yang memang rutin. Selebihnya ya situasional kan ya, kondisional, tapi yang lumayan rutin itu membantu teman-teman di Pedis. Jadi staf kita itu mesti ya dari penghasilan atau hak yang resmi itu mesti dicari-carikan lagi biar ada tambahan yang dibawa pulang. Ya, itu tadi jawaban dari sahabat-sahabat kita yang sudah sukses di dalam dunia perawatan luka. Mereka tidak lupa siapa yang sudah mendukung mereka, membimbing mereka, mendoakan mereka sehingga sukses sampai saat ini. Dan mereka juga tidak lupa bahwa setiap bulan, setiap tahun mereka sisihkan sebagian dari penghasilan mereka untuk bersedekah, untuk berinfak, membantu saudara-saudara yang kekurangan, membantu sekeliling yang membutuhkan. Dan itu menjadi bahan, menjadi modal agar kehidupan ini lebih berkah, lebih bermanfaat di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan video ini menginspirasi sahabat-sahabat semuanya, dan insya Allah kita akan jumpa lagi di tema yang berbeda di channel Abuya Corner. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.